bahwasanya mendaftar TNI itu tidak dipungut biaya atau artinya gratis. Ada di garis bawah ini gratis. Bocoran-bocoran tadi, terutama kiat-kiat nih. Betul. Apa nih yang bisa komandan share untuk anak-anak muda Bengkulu? Nih saya kalau tahu bocoran-bocoran ini, saya daftar TNI dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Bengkolen Times Podcast yang cacamnya. Cacam balik lagi ya sama kita ya. Cacam. Hari ini mudah-mudahan sehat semua pemirsa, khususnya di Provinsi Bengkulu. Dan saya hari ini spesial tapi nggak pakai telur, pakai kopi kita. Bersama Dandim Kota Bengkulu, Kolonel Infantri Widi Rahman SHMH, Dandim 0407 KB ya, Kota Bengkulu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat siang ya, selamat pagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Bersama kami dengan host ini Pak Beni Hidayat. Pak Beni Hidayat yang luar biasa. Siapa lagi Dan udah lama di Bengkulu ya? Kurang lebih saya 10 bulan, masuk 11 bulan. Masuk 10 bulan. Masuk 11 bulan. Tapi benar nggak informasinya komandan orang Bengkulu? Oh iya, saya sedikit memperkenalkan diri dulu ya Mas ya. Siap. Kata orang itu tidak kenal maka tidak Tak sayang. Gitu. Jadi saya aslinya memang orang Bengkulu, tetapi memang lahirnya dulu saya di Lampung. Lahir di Lampung. 25 Maret 80 yang lalu. Ya. Setelah lahir di Lampung tapi kembali lagi ke Bengkulu dan dibesarkan lama saya sekolah dari mulai SD, SMP dan SMA di Curug. Oh, Curug. Iya, jadi saya mendaftar akademi militer juga dari Curug, dari SMA Negeri 1 Curug. Oh, Ya. orang gitu lah. Orang gitu. Khusus saya Bengkulu Selatan dari Siapa? Kedurang. Kedurang. Iya, dari Kedurang. Sama Pak Menteri Desa Iya, betul, dengan Pak Menteri Desa, Bapak Yandri. Pak Yandri. Iya. Tetanggaan. Tetanggaan. Apa masih sana? Sangat dikit. Sangat dikit. Alhamdulillah. Saya baru dengar sana dikit. Biasanya sana jauh, sana Iya, dekat. oke. Oh, ini sana dikit. Sangatnya. Sana dia ya. Oke. Dan ini informasi kita dengar nih, bakal ada penerimaan anggota TNI lagi. Iya, betul. Jadi setiap tahun TNI Angkatan Darat khususnya ya itu melaksanakan rekrutmen bagi pemuda-pemuda ataupun putri-putri juga putra-putri yang mau mengabdikan diri melalui jalur TNI Angkatan Darat. Jadi kalau 1 tahun itu Tamtama itu biasanya 2 gelombang, ada gelombang 1, gelombang kedua, kemudian Bintara itu ada 1 penerimaan juga. Kemudian ada dari Akademi Militer juga melaksanakan penerimaan dan perwira sumber sarjana. Saat ini sedang dibuka gelombang 1 untuk Tamtama. Iya. Jadi kemarin itu mulai dilaksanakan pembukaan itu tanggal 23 Desember sampai dengan tutup pendaftaran secara online itu nanti tanggal 29 Januari. Oh. Iya. Udah Jadi dekat ya. putra ya. Iya. Karena ini yang Tamtama. Jadi Tamtama itu tidak ada yang putri. Oh. Ya, kalau Koat itu. Kalau Koat itu khusus Bintara. Bintara, Akademi Militer juga bisa, kalau nggak perwira sumber sarjana juga bisa. Nah, saat ini Tamtama gelombang pertama sudah dibuka. Jadi putra Bengkulu yang berminat untuk mengabdikan diri melalui jalur TNI saat ini sudah dibuka. Iya. Ya. Jangan terlambat. Terlambat. Dan Jangan saat terlambat. ini kebetulan nih. Jadi saat ini juga
Yang kemarin itu tinggi badan 163 cm, saat ini 160. Jadi kesempatan baik ini buat putra Bengkulu ini. Saya boleh muda lagi nggak? 160 bisa ya? Tapi ini mas, masalahnya dibatasi usia. Dibatasi usia. Iya, dibatasi usia. Jadi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi atau persyaratan umum itu adalah tinggi badan. Tinggi badan 160, usia 17 tahun 9 bulan pada saat buka pendidikan. Kalau saat ini gelombang pertama ini buka pendidikan insya Allah nanti tanggal 4 Maret. 4 Maret. Iya, jadi tesnya ini kurang lebih cuma 1 bulan. 1 bulan. Jadi mulai nanti selesai pendaftaran online tanggal 29 Januari ini dilanjutkan dengan tes. Dengan tes nanti tanggal 4 Maret langsung buka pendidikan. Iya. Tapi ini 5 provinsi loh Mas. 5 provinsi. 5 provinsi. Okay. Jadi Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Bangka Belitung. Nanti terpusat tesnya ini di Palembang. Jadi saat ini daftar online, pelengkapan berkas-berkas di daerah masing-masing. Kalau kita di Bengkulu, berarti di Bengkulu ini nanti baru validasinya nanti di Kodam 2 Sriwijaya di agenda. Oke. Ya, tesnya juga nanti di situ. Bergabung dengan teman-teman dari provinsi yang lain. Iya, betul. Tadi komandan bilang umurnya 17 tahun sekian, maksimalnya berapa nih? Ya, maksimal 22 tahun. 22 tahun. Jadi kalau dia 22 tahun sebulan udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Pada saat pembukaan pendidikan ya. Betul. Ya, pada saat pembukaan pendidikan. Nah, dan itu kan ada syarat umur, syarat tinggi. Nah, syarat-syarat lainnya apa lagi nih? Buat diterima. Tentunya ketika orang mau mendaftar pasti tidak boleh orang yang sudah bermasalah kepada bermasalah hukum ya. Bermasalah hukum. Jadi harus secara tertulis mengurus SKCK namanya ya kan. Harus dikeluarkan dari pihak kepolisian bahwasanya bersangkutan tidak terlibat dalam kasus kriminalitas. Kemudian tentunya juga ya harus cinta kepada TNI, harus cinta kepada negara Republik Indonesia. NKRI harga mati. Harga mati. Kira-kira. Tidak baca. Iya, tidak baca. Tidak baca diskon. Iya. Dan harus berijazah SMA sederajat. Kalau tidak lulus SMA tidak bisa juga. Gitu aja. Dan kalau statusnya mahasiswa nih, lagi kuliah apa ini bisa daftar nggak? Maka seperti yang tadi saya jelaskan, jadi masuk ke dalam TNI atau menjadi abdi negara melalui jalur TNI ini ada berapa kategori. Ada kategori. Jadi bisa, maksudnya ada berapa jalur bisa masuk. Kalau anak-anak SMA ini dia tamat SMA bisa melalui Tamtama itu ada 2 gelombang nanti biasanya tiap tahun. Bintara, kemudian Akmil, Akademi Militer. Kalau Akademi Militer ini biasanya dibuka mulai bulan Maret. Mulai bulan Maret itu udah ada pembukaan. Kemudian kalau jalur kuliah seperti yang ditanyakan tadi juga bisa. Jadi melalui perwira sumber sarjana. Itu biasanya juga di bulan-bulan Agustus itu udah mulai pembukaan. Ya, ada ininya ya. Ada. Ya. Betul. Nanti biasanya juga nanti ada tuh di websitenya TNI itu jurusan apa saja kalau yang dari kuliah ini. Penerimaan atau ada kesehatan misalnya, ada yang olahraga. Ya. Nah, ini izin dan agak guyon dikit dan tuh ya. Iya. Menyangkut status. Oke. Agak intermezzo dikit lah ya. Iya. Kalau dia baru lulus SMA tapi statusnya udah menikah, atau ya kalau bujang oke lah. Kalau dia udah nikah atau status duda lah apa ini, itu bisa nggak daftar? Nah, seperti yang tadi Mas Bedi bilang tadi, wah saya bisa daftar lagi. Nah itu saya bilang tadi, nggak bisa. Nggak bisa. Karena pertama kan sudah berstatus keluarga. Jadi salah satu persyaratan juga memang harus bujang. Dan nanti pada saat pelaksanaan kegiatan tes juga, Mas Beni, itu nanti akan ditelusuri itu. Ini orang ini misalnya dia bisa aja, kan ada juga mungkin salah satu calon ini yang dia sebenarnya sudah pernah
menikah tapi tidak terdaftar di KUA, Iya kan? Nikah siri, Nikah siri, itu juga nanti bisa digugurkan. Gugurkan Tidak boleh. juga. Jadi memang benar-benar harus bujangan. Bujang. Nah, ya harus bujangan. Bujang ting-ting. Bujang. Tidak bisa bujang lokal. Udah bisa. Bujang lokal hanya pas pada saat di Palembang saja yang bujangan. Tidak bisa. Harus memang bujang niat. Bujang niat ya. Oke, Dan. Untuk mengakses informasi syarat-syarat itu di mana kira-kira, Dan? Jadi bagi pemuda-pemuda Bengkulu khususnya ya yang mau mendaftar TNI itu bisa buka di website TNI Angkatan Darat. Bisa, atau kalau mau daftar secara online juga bisa. Ini ada websitenya nih. Websitenya untuk pendaftaran secara online itu ada di http://ad-recruitment.tni.mil.id .tamtama ad. Ini khusus untuk pendaftaran yang saat ini ya. Yang saat ini. Khusus Tamtama. Tapi kalau seandainya kesulitan dalam membuka website TNI, sebaiknya silakan aja datangin Koramil, Kodim setempat. Nanti pasti akan kita arahkan. Nanti kita arahkan persyaratan-persyaratannya, nanti kita akan bantu untuk melengkapi persyaratan-persyaratannya, Mas. Nanti kita akan jelaskan sejelas-jelasnya. Sama kapan waktunya mereka harus mendaftar online dan kapan mereka harus validasi. Sebaiknya lengkapi dulu persyaratan-persyaratan. Setelah semuanya lengkap sesuai dengan yang kita arahkan, nanti mereka baru melaksanakan kegiatan pendaftaran online. Karena validasinya nanti nggak berjauhan dari pendaftaran online itu. Nanti validasinya langsung berangkat ke Kodam 2 Sriwijaya. Yang menentukan orang kelulusan atau tidak lulus dia menjadi prajurit itu tergantung potensi yang bersangkutan. Potensi. Makanya harus dipersiapkan. Dan ini kan pendaftaran saya dengar tadi gratis ya. Betul. Gratis. Nah, jadi banyak nih ada yang nggak hanya ada orang daftar Polri, ASN atau ini yang informasi itu kan gratis. Tapi ada semacam kayak calo-calo atau orang-orang ngaku-ngaku dekat sama ini, dekat sama itu pada ini. Yang itu berbayar apa ini? Itu seperti apa? Jadi memang untuk kadang-kadang yang sekarang. Jadi saya perlu jelaskan sama seluruh masyarakat bahwasanya mendaftar TNI itu tidak dipungut biaya atau artinya gratis. Nah, jadi di garis bawah ini gratis. Jadi kalau ada oknum yang menjanjikan itu jangan percaya. Jangan percaya, Mas. Karena gini, terkadang orang ini memang karena tidak punya pekerjaan lain, memanfaatkan situasi, menjanji-janjikan. Udah banyak terjadi kasus. Sehingga kalau seandainya didapatkan oleh masyarakat hal demikian, misalnya ada dari oknum TNI misalnya yang menjanjikan, saya bisa ngurus. Nanti pokoknya saya jamin karena saya kenal sama ini dan ini seperti yang sampaikan tadi. Itu silakan laporkan kepada saya. Laporkan kepada kami di Kodim, nanti kita akan proses. Ya kan, jangan sampai karena oknum ini membuat citra nama TNI menjadi jelek. Atau bisa juga nih orang sipil. Nah, kadang-kadang orang sipilnya juga nih, wah saya kenal sama pejabat TNI. Dekat sama ini. Jangan cara udah foto dulu, cuman modal foto aja. Udah foto. Modal foto sama pejabat. Saya udah dekat nih. Orang percaya nggak kamu? Saya udah dekat sama ini nih. Dia bisa ngurus gini. Nah, itu jangan percaya. Itu. Jangan percaya sama masyarakat. Ya. Karena nggak ada itu. Kadang tuh kasihannya gini, Dan. Orang tuanya sampai jual sawah, jual rumah, kadang untuk istilahnya modal anaknya lah untuk bisa diterima atau jadi TNI, jadi ASN atau jadi Polri atau kejaksaan dan lain sebagainya gitu kan. Yang ini jadi maaf kalau ternyata dia lulus murni, tapi sudah ada lulus murni, dia sudah keluar modal sama orang, dianggap dia udah ini. Dia kan pengen balik modal tuh. Mau beliin siapa? Orang tuanya sawah lagi nih. Mau misal rumahnya digadai atau kendaraannya digadai, pada ini pengen balik lagi. Jadi ketika mereka kerja kan jadi nggak sehat. Pengen balik modal, sementara gaji cuma berapa, katanya kan nggak bisa untuk ini, jadi melakukan hal-hal yang tidak ini. Nah, ini
sejauh mana kiat TNI untuk mensosialisasikan atau menegaskan bahwa benar-benar pendaftaran ini gratis? Ya. Jadi saat ini kita juga sudah pasang pamflet-pamflet di Kodim, kemudian di tempat-tempat yang keramaian-keramaian, kemudian di koramil-koramil itu kita sudah bikin pamflet bahwasanya mendaftar TNI itu gratis. Kemudian kami menjamin apabila nanti didapatkan oleh masyarakat itu dia ada calo-calo yang menjanjikan itu, kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk segera lapor kepada kita sehingga kita bisa tindak lanjutin. Kalau sipil tentunya dia laporkan saja ke kita, juga tetap laporkan, tapi nanti akan kita fasilitasi mereka untuk laporan kepada kepolisian. Kalau orang sipil kan yang nanti akan memproses. Kalau TNI nanti akan diproses sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku di TNI. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi kepada masyarakat bahwasanya daftar ini TNI ini adalah gratis. Tidak usah kita jauh-jauh mengambil contoh. Saya sendiri, saya anak petani. Nah, mau bayar enggak kejual sawah dulu kan? Iya. Sekarang jadi dandim. Alhamdulillah. Iya kan? Saya tahun 98 saya bergabung dengan TNI, masuk akademi militer tanpa dipungut biaya sebesar pun. Saya dari SMA 1, mungkin kalau teman-teman SMA tahu lah bagaimana saya SMA dulu kan, susah. Tapi alhamdulillah sekarang bisa berhasil. Bangga ya. Kalau punya sekolah ya. Muridnya, alumninya bisa berkarir lancar gitu. Jadi harapan saya sih dengan adanya juga kita menyampaikan seperti ini juga masyarakat punya keyakinan untuk bergabung dengan TNI, kemudian masyarakat juga teredukasi dan masyarakat juga tahu bahwasanya saat ini TNI sudah membuka peluang bagi pemuda-pemuda yang mau bergabung kepada TNI. Kita juga udah sosialisasi juga ke sekolah-sekolah, kita datang-datang ke sekolah-sekolah gitu untuk supaya menarik minat pemuda-pemuda untuk bergabung sama TNI. Karena contohnya saja kayak waktu saya dulu, saya juga nggak paham TNI itu sebenarnya, karena keluarga saya bukan keluarga TNI. Jadi dulu ada senior-senior dulu yang datang ke sekolah promosi ini, masuk TNI, masuk Taruna gini. Nah, berawal dari situ. Nah, harapan saya dengan adanya penyampaian kita begini, juga masyarakat yang tadinya tidak tahu atau yang punya image bahwasanya harus menyiapkan uang begini, harus jual kebun, harus jual sawah begini, image itu akan hilang dari masyarakat dan punya mereka keinginan yang kuat untuk mendaftar ke TNI. Nah, saya bilang tadi tentunya, tapi saya bilang tadi jangan juga mendaftar ini konyol. Maksud saya konyol itu tanpa persiapan. Persiapan yang jelas harus mereka persiapkan itu adalah harus sehat. Nah, harus kuat secara fisik dan mental. Kesehatan ini sebaiknya sebelum mereka mendaftar cek dulu kesehatan itu. Ke rumah sakit kita ada DKT ya. Cek dulu, check up dulu, cek semua kesehatan apa. Kalau sakit diobati dulu. Makanya jauh-jauh hari harus persiapan seperti Mas. Harus persiapan dulu, cek kesehatannya semua, dinyatakan semua. Kalau sebenarnya saya bilang tadi sebelum daftar kita sebenarnya udah tahu kalau kita itu harus lulus kesehatan kan? Karena udah dicek. Gitu. Fisik juga kan sebenarnya juga sudah ditetapkan. Misalnya dia harus lari minimal 2.272 dalam waktu 12 menit. Nah, dia mampu nggak? Dia tes sendiri. Atau juga bisa juga ke tempat kita. Di Kodim kita melakukan pembinaan bagi pemuda-pemuda yang mau mendaftar. Kita bina dulu nih secara fisiknya dia. Kita siapkan di Kodim. Di Kodim juga ada. Yang membina, di batalion juga ada juga yang membina ini. Memang kita bina pemuda-pemuda itu. Jadi udah persiapan gitu. Edukasi ya betul. Kalau dia harus pull up itu harus berapa, nilai passing grade-nya berapa, push up-nya bagaimana push up yang benar, bagaimana siap, nanti diarahkan gitu. Nanti diarahkan semua. Karena saya bilang tadi, yang bisa menentukan kan dia sendiri. Kalau tanpa persiapan langsung daftar, inilah yang kadang-kadang gagal. Mulai mengatakan, saya nggak masuk TNI karena begini. Padahal dia kurang persiapan. Maka persiapan yang dini inilah yang sebenarnya yang paling menentukan. Tapi kayaknya bukan cuma sekedar masuk TNI ya kalau persiapan itu. Mau masuk semua bidang lini juga kalau
tanpa persiapan. Nikah juga sekarang ada persiapannya. Ya, ahli strategi udah nyampaikan Mas. Sun Tzu itu menyatakan kenali dirimu, kenali musuhmu. Betul, betul. Iya kan? Betul, betul. 1000 kali kamu bertempur, 1000 kali kamu menang. Iya. Iya kan? Nah, dia harus mengenali dirinya. Potensi saya ini apa? Iya. Yang saya akan hadapi ini apa? Tes saya ini nanti apa? Item-item tes ini. Ya kan? Kalau kita kenal apa yang akan kita hadapi tesnya, kita mengenal potensi kita sendiri seperti apa. Ya. Sekali tes ya lulus. Saya alhamdulillah sekali tes lulus. Iya. Karena saya kenali tadi. Ya. Saya kenali apa yang akan saya hadapi. Saya persiapkan untuk menghadapi pertempuran. Ini kan bertempur ini ya. Ini saya kalau tahu bocoran-bocoran ini, saya daftar TNI dulu. Iya. Nah, berarti kan bocoran lainnya Dan. Berarti kan sekarang kan masyarakat udah tahu nih bocoran iya, ya kan? Kenapa itu tidak yang mau bergabung ya? Iya. Bergabung sama TNI. Jadi saya yakin kalau anak-anak muda Bengkulu pasti minat nih, apalagi Amin. Gen Z sekarang itu kan lagi ininya lebih ke mereka kalau kerja di swasta banyak yang di ini ya. Iya. Itulah zamannya agak beda sekarang. Tapi kalau TNI ini masih banyak. Informasi sekarang ini paling gampang ya. Orang tinggal bukanya. Mbak Google yang sangat pintar sekali. Rekrutmen TNI itu ada keluar dia. Persyaratan ada keluar semua dia itu. Nah, kalaupun nggak bisa ini saya bilang tadi datang aja ke Kodim. Nah, itu makanya kita jelaskan secara bocoran-bocoran tadi, terutama kiat-kiat nih. Betul. Apa nih yang bisa Komandan share untuk anak-anak muda Bengkulu, dia nanti daftar TNI, persiapannya selain sehat, kuat fisik, apa ini sebagai, apalagi yang jadi ini kiat untuk mereka bisa semangat untuk lulus gitu, diterima TNI. Makanya saya bilang tadi, yang harus diingat betul sama pemuda-pemuda itu adalah bahwasanya daftar TNI ini kan gratis. Kemudian persiapan secara dini tadi yang harus mereka persiapkan adalah secara fisik. Kemudian cek kesehatan sedini mungkin. Cek kesehatan. Kemudian tentunya juga gini, TNI itu kan disiplin ya. Iya. Nanti kan ada tes psikologi ya kan. Tes psikologi itu nggak akan lulus dia kalau orangnya tidak disiplin, Mas. Maka dia dari sedini mungkin juga dia harus bisa mendisiplinkan dirinya. Betul. Gitu ya. Bangun pagi harus apa? Jadi bikin schedule hidup. Hidup itu harus dibikin schedule dan ditepati. Ya kalau schedule aja yang dibuat tapi nggak dijalankan. Betul. Iya kan? Betul. Dia yang membuat, dia yang merencanakan dan dilaksanakan. Dari diri sendiri. Pasti psikologinya bagus. Oh, betul. Iya kan? Okay. Kalau bangun pagi mestinya bangun pagi jam 4. Dibunyikan alarm kan awal-awal mungkin karena nggak terbiasa bunyinya jam 4 dimatikan lagi alarm setting ulang jam 5 itu ini udah nggak disiplin pasti psikologinya jelek nanti ya karena dia udah nggak bisa mengatur habis bangun pagi harus berlari olahraga iya kan gitu dan tentunya juga harus belajar supaya lulus lah ya kan supaya lulus SMA dengan nilai yang bagus apalagi kalau mau masuk akademi militer ya kan karena ada nilai yang harus dia penuhi ya nilai rata-rata yang harus dia penuhi Mas gitu. Betul. Nah ini buat calon-calon yang mau daftar ini yang minat jangan tidur jam 4 pagi ya. Bangun jam 4 pagi itu. Biasa anak zaman sekarang tuh dan apalagi ya saya juga sih nonton TikTok sampai jam 3 gitu. Terlena. Iya, dengan gadget ini terlena ya. Tertidurkan oleh gadget. Padahal mestinya dia tidur jam 10 udah tidur. Ya. Kualitas tidur kan menentukan juga. Mestinya kalau saya dulu ya, jadi pagi hari sekolah pulang sekolah itu harus mengerjakan pekerjaan yang dari sekolah. Kemudian nanti malam menyiapkan untuk apa yang akan dipelajari besok. Kalau dia rutinitas, apalagi misalnya kita kan pasti umat beragama semua ya, karena orang yang nggak beragama kan nggak boleh tinggal di Indonesia ya kan. Dia tepatin saja waktu dia beribadah itu udah bagus psikologinya tuh. Betul. Kalau agama Islam saat dia azan Allahu Akbar, ada datang itu sholat itu. Masih ada waktu nih. Kan misal gini, ini kan kalau sholat Isya kan panjang nih sampai subuh. Nantilah sebelum subuh. Ini mengulur-ulur waktu ini
membuat dia tidak disiplin. Sama agama yang lain, kalau Kristen dia harus beribadah hari Minggu, dia harus datangi, harus beribadah dia, jangan ini. Sama agama Buddha, agama Hindu sama. Dia menepati aturan agamanya saja pasti disiplin ya. Ini Dan, pemuda yang berprestasi. Iya. Itu jadi, ada ruang. Bagi pemuda-pemuda yang berprestasi, itu juga bisa mencantumkan prestasinya itu dalam salah satu poin untuk menambah poin. Menambah poin. Ya, jadi dia mencantumkan prestasi-prestasinya ini pada saat pendaftaran. Saya juara, tapi itu udah nasional ya, minimal nasional, juara 1, 2, 3 nasional. Ikut PON misalnya itu. Tapi ini juga tidak menjamin yang bersangkutan itu akan lulus. Tidak. Kalau saya sudah juara 1, juara 2 PON, berarti saya akan masuk dalam TNI. Ada nilai plusnya, tapi ada nilai plusnya, tapi tidak menjamin lulus. Ya kan? Nanti kesehatannya kurang ya? Tidak sehat. Iya, pada saat dia bertanding dulu sehat. Pada saat dites tidak sehat. Atau habis pertandingan karena tadi jago karate, di luar mukuli orang. Polisi. SKCK-nya keluar. SKCK-nya kena. Makanya nggak bisa juga menjamin. Bener. Gitu. Tapi itu bisa menambah poin dia. Betul. Pada saat sidang nanti, sidang Pantohir nanti. Anak ini berprestasi. Gitu kan. Jadi bisa diarahkan juga untuk prestasinya itu ya. Ya, ke dalam situ. Dulu kita juga pernah merekrut yang jalur agama, tahfiz Al-Quran. Iya, ada pintar bahasa Arab. Ada jalur pendaftar agama. Itu masih sekarang. Kemarin kita merekrut yang jalur untuk pertanian. Pertanian. Ada pintar pertanian kemarin kita. Jadi dari SMK pertanian itu karena untuk mendukung program presiden kita Pak Prabowo saat ini, kita merekrut pemuda-pemuda yang memang dia ahli pertanian karena memang sekolah SMK dia, SMK pertanian gitu. Nah, kalau yang saat ini umum, yang gelombang pertama ini, tamtama gelombang pertama ini umum. Ya, semuanya bisa daftar, mau pertanian bisa, mau yang sekolah-sekolah yang setingkat SMA setingkat bisa daftar kita. Saya pikir tadi prestasinya tingkat RT baru. Tapi Dan sebelum di akhir closing kita udah siapin kopi, kita ngopi. Iya. Jadi penonton kalau di sini Dan sering ditanyain, itu ngobrol warung kopi tapi nggak ada kopinya gimana? Ini ada kopinya nggak diminum kan? Aduh, ini. Mantap sekali ya kopinya. Ternyata kopi di podcastnya Bencolen ini luar biasa ya rasanya. Karena biasa di luar kita Dan. Iya. Tapi boleh ngasih challenge nggak sama komandan nih? Boleh Dan ya? Iya. Challenge. Komandan bisa nggak ngopinya nggak pakai gitu? Kopinya nggak pakai Biasanya kita ngopi nih. Kayak apa? Bisa nggak pakai Nggak pakai ya? Iya, lagi tren itu kemarin deh. Gitu ya? Wah, saya jadi gimana caranya ini? Nggak pakai bunyi. Ya? Kayaknya nggak bisa karena nggak bisa ya Dan? Karena nikmatnya di situ. Coba dulu. Saya tes dulu. Siap. Nggak bisa. Karena ngopi itu nikmat ya. Nikmatnya tuh di ahnya itu. Di ahnya itu. Iya, jadi nggak bisa. Iya. Dan apa nih pesan-pesan komandan buat anak-anak muda Bengkulu untuk berkiprah di TNI sekaligus closing statement. Oke. Jadi saya sampaikan kepada pemuda-pemuda Bengkulu atau pemuda-pemudi ya. Kalau yang saat ini pemuda karena kita memang tamtama itu hanya untuk laki-laki. Ya. Kalau bintara atau perwira itu bisa untuk perempuan. Pesan saya gini. Ketika Anda punya keinginan yang kuat untuk menjadi prajurit di TNI, maka persiapan dini itu yang paling menentukan untuk kelulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah percaya kepada siapapun yang menjanjikan
bisa meluluskan. Karena yang bisa meluluskan itu hanya diri sendiri. Kesiapan dia sendiri. Kesiapan diri sendiri. Jadi kesiapan dini. Jadi yang berikutnya adalah gini. Apabila kita memang sudah punya tekad untuk masuk ke TNI, maka sebaiknya komunikasi yang melekat kepada institusi TNI terdekat. Oke. Bukan ngelobi, salah ini. Komunikasi dalam rangka untuk mengetahui waktu pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, dan mendapatkan bimbingan. Ya kan? Karena saya bilang tadi, Sun Tzu mengatakan, ya kan, kenali musuhmu, kenali dirimu, supaya kita bisa merebut, bisa mencapai tujuan tadi. Iya. Kan kalau Sun Tzu tadi kan hanya bertempur, tapi kalau kita lingkupkan apapun tujuan kita dalam kehidupan, apa yang akan tujuan yang akan kita capai itu kita kenali dulu. Betul. Dan kita ketahui kemampuan dan batas kemampuan kita. Iya. Dari batas kemampuan kita inilah yang harus kita persiapkan. Kalaulah misalnya lari kita setelah kita tes 12 menit tadi tidak mencukupi 2.272 persyaratan minimum lari, maka harus kita tingkatkan. Meningkatkan latihan ini perlu pelatih yang bagus. Kita udah siapkan juga di Kodim, di Korem juga, di institusi TNI ini sudah. Di mana di daerah-daerah ini rata-rata sudah ada semua tempat pembimbingan untuk menyiapkan ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah disiplinkan diri. Karena TNI ini disiplin. Yang berikutnya adalah yang saya bilang tadi, siap mental untuk menjadi prajurit. Karena TNI ini kebanggaan. Betul. Ya kan? Yang ada TNI ini kebanggaan kita. Bangga menjadi prajurit. Kalau tugas operasi, kalau semua yang kita di TNI itu tugas itu adalah penghargaan. Iya. Jadi kalau kita tugas operasi itu adalah penghargaan kepada kita. Karena panggilan tugas. Kalau TNI itu, kalau tugas ke daerah operasi itu kebanggaan ya. Bisa melaksanakan tugas-tugas koperasi gitu. Kayak saya tugas Aceh sudah, Ambon sudah, Papua sudah gitu. Udah putar gitu tugas operasi. Gitu. Jadi jangan percaya dan kepada oknum-oknum yang menjanjikan, kemudian disiplinkan diri, kemudian sering-sering berkoordinasi atau mencari tahu di media online atau di website TNI, atau bisa mendatangi TNI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang TNI. Gitu. Oke. Ada tambahan kan? Takutnya tadi terlewat ya kan? Yang takutnya tadi yang terlewat yang seperti saya sampaikan tadi, saat ini tinggi masuk TNI 160 cm. Nah ini karena banyak kemarin yang dipulangkan tingginya 162, karena yang kemarin itu 163 Mas. Tingginya 163. Kemarin dia 162 pulang. Nah sekarang 160 kesempatan nih. Bisa daftar lagi ya. Daftar lagi. Kita masih membuka, waktu kita saat ini masih sekarang tanggal 24 ya? 24. Berarti masih ada waktu 5 hari lagi untuk melaksanakan daftar online dan melengkapi berkas. Berarti langsung upload nanti. Segitu ini. 5 hari. Oke. Dan terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Mudah-mudahan ini orang Bengkulu nih. Salah satu kebanggaan saya pribadi juga. Orang Bengkulu ada yang jenjang karirnya terus ini, kita doakan kemudian bisa terus naik tingkat, naik ini dalam hati nih dan bintang nih. Kalau bisa jadi panglima. Amin. Terima kasih kemudian informasinya nih untuk anak-anak muda Bengkulu ya. Bocorannya nonton di sini. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bengkulu bisa jadi bagian dari anak-anak muda Bengkulu yang menjaga NKRI. Amin. Seperti Komandan Widi
kita apresiasi, semangat terus dan apalagi TNI ya masih peringkat teratas yang dipercaya masyarakat. Amin. Terus berjuang untuk Republik Indonesia, juga untuk rakyat. Mudah-mudahan TNI kita terus menjadi kebanggaan dan membawa Indonesia makin jaya. Amin. Itu dulu dari kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.